Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, wargi anti hoax ya. Juga untuk para wargi yang concern di pegiat anti hoax. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi dalam serial podcast ya. Kita akan bincang-bincang isu-isu hoax yang tengah berkembang. Wargi sadaya, penanggalan hoax tentunya tidak bisa dilakukan dengan diri sendiri ya, atau salah satu pihak. Nah, penanggalan hoax tentunya perlu dilakukan ya dengan ikhtiar-ikhtiar kolaborasi dari berbagai pihak. Wargi sadaya, Pemprov Jabar ya yang dalam ini sebagai Diskominfo Jabar sebagai representatifnya telah melakukan program replikasi ya, pembentukan unit-unit cyber hoax di kabupaten. Nah, pada tanggal 6 Februari kemarin, alhamdulillah sebanyak 16 kota kabupaten telah melaksanakan replikasi pembentukan cyber hoax yang salah satu isi naskah kerjasamanya adalah dalam upaya menguatkan digital ya di kota kabupaten. Warga anti hoax dalam kesempatan podcast kali ini saya tidak sendirian, didampingi dengan Pak Yan ya Yusupianto. Beliau adalah subkor di bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Garut, sekaligus pengelola tim Garut Cyber Hoax ya, atau GASAK ya. Alhamdulillah Kabupaten Garut sudah ada tim khusus ya untuk penanggulangan hoax yang namanya Kabupaten Garut Cyber Hoax. Pak Yan, wilujeng siang. Alhamdulillah. Yan, kemarin tanggal 6 kita sudah melaksanakan perjanjian kerjasama ya, yang salah satu isi belednya adalah dalam rangka menguatkan kampanye literasi digital ya, sebagai upaya penguatan kita ke area hulu ya, untuk menguatkan imun warga masyarakat agar tidak mudah terjebak atau terkecoh oleh narasi-narasi hoax. Kabupaten Garut kebetulan kemarin didaulat ya sebagai tuan rumah ya, itu dalam momentum kerjasama PKS ini. Bagaimana kalian dijadikan tuan rumah yang merupakan agenda yang sangat luar biasa ini, Pak Yan? Baik, terima kasih Sampurasun wargi di Kabupaten Garut khususnya dan rekan-rekan di kabupaten kota yang menyimak podcast kali ini. Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan selamat untuk 16 kabupaten kota yang bergabung dengan kita ya. Garut awal ya? Iya betul. Ya seperti itu. Kami sebagai tuan rumah tentu saja sangat tersanjung ya. Dan ini menjadi penghormatan bagi kami untuk kegiatan kemarin ya di Garut. Pertama-tama jadi sebagai ya katakanlah tuan rumah, tentu saja ini menjadi kebanggaan tersendiri. Apalagi mungkin Garut dengan 42 kecamatan, 442 desa dan kelurahan, itu tersimpan potensinya, potensi yang bisa kita kembangkan untuk wargi-wargi di Garut, di Jawa Barat, bisa terkaitan dengan perkembangan Kabupaten Garut. Tapi di samping itu banyak hal-hal yang menjadi kewaspadaan kita ya. Tadi seperti tadi, kenapa misalkan 16 kabupaten kota itu dibentuk? Itu kan berarti ada potensi yang perlu kita antisipasi bersama ya. Dan kami dari Garut punya kewajiban seperti itu. Seperti itu mungkin. Betul. Ya, terima kasih Kang Yan. Sekali lagi kami juga apresiasi ya kepada kota kabupaten yang telah bergabung untuk menginisiasi ya, membentuk tim-tim khusus di kota kabupatennya yang dalam ini di-lead oleh Diskom Kota Kabupaten untuk membentuk tim sabu bersih hoax ya. Tentunya itu adalah sebagai upaya kita bersama kayaknya antara Pemprov Jabar dan Pemkab kota di Jawa Barat, dan mereka merespon kalau kata Kang Yan mewaspadai ya isu-isu. Wargi sadaya memang di balik kemajuan perkembangan teknologi informasi ya hari ini yang kita rasakan, faktanya adalah terselip potensi atau kayak yang tadi bilang ada ancaman, yaitu berkeliarannya informasi-informasi yang tidak jelas ya. Dan jika itu kita biarkan itu akan berdampak yang sangat besar ya, terlebih bisa saja mengganggu kerukunan tatanan hidup. Kayak ngomong-ngomong di Garut sedang ada isu hangat nih? Terakhir waktu itu kan sempat viral ya. Konon katanya nanti klarifikasi kalau saya salah ya, kalau saya keliru. Konon katanya ada informasi seseorang kita di Garut yang hendak mencari nafkah, mencari rezeki ke daerah lain ya. Dan waktu itu katanya punten dituduh ya, disangka oleh warga setempat di sana
sebagai penculik ya. Betul. Nah, yang muncul waktu itu kan isunya isu penculikan ya, gitu. Kita memandang bahwa satu isu itu cepat diterima ya oleh warga masyarakat. Betul. Misalkan isu penculikan, sehingga masyarakat akan menjadi sensitif ya ketika ada orang yang tidak dikenal tiba-tiba datang berkeliaran di suatu tempat baru, lantas itu dijustifikasi atau dituduh diduga sebagai penculik. Bagaimana memandang kasus itu Kang Yan sebagai pelaksana Garut Saberhok? Betul. Kalau kami sih memandang bahwa tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang pada saat itu ya. Ketika misalkan masyarakat di situ mencurigai ada warga yang baru itu kemudian menjadi sebuah kecurigaan dan itu mungkin sah saja ya. Tapi persoalannya kalau agama mengajarkan bagaimana tabayun ya, cross check itu kan jadi sebuah keharusan bagaimana kita mengantisipasi isu-isu yang berkembang di lingkungan masyarakat. Kalaupun terjadi ya itu karena mungkin mohon maaf karena mungkin tingkat literasi masyarakat mungkin yang perlu kita bantu bersama ya. Karena tapi yang menjadi salut kami dari pihak-pihak berwajib di sana, pihak-pihak pemerintah juga dengan sangat cepat ya merespon sehingga tidak melebar. Tapi pelajaran bagi kami adalah bagaimana sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, bagaimana masyarakat perlu ditanamkan sifat tabayunnya itu, sehingga tidak mentah-mentah di informasi itu ditelan bersama, harus disaring kemudian ditelaah, sehingga apakah itu betul-betul berdampak positif atau negatif. Nah itu menjadi kewajiban kita seperti itu. Siap. Warganet, ada hal yang mahal nih, tabayun ya. Jadi ketika ada isu rumor yang tidak jelas, tanyalah gitu ya. Ada isu hari besok BBM akan naik 2 kali lipat misalkan ya. Tanggal 31 Februari. 31 Februari misalkan. Itu kita dituntut ya untuk mengcross-check kabar itu betul atau tidak begitu. Sekarang kanal-kanal untuk pengecekan fakta yang terbuka wargi ya. Misalkan tentang tadi isu BBM, wargi ya dengan sangat cepat seharusnya itu mengkonfirmasi atau melihat di kanal-kanal Pertamina gitu ya, atau di Kementerian SDM. Itu sebetulnya banyak kanal untuk menggali informasi. Sekali lagi sebelum gitu ya. Betul. Ini gasak ya, dari namanya juga udah mantap nih, gasak Garut Saberhok. Serem ya. Apa yang sudah dilakukan oleh gasak kan untuk melakukan upaya-upaya memerangi hoax? Baik, jadi sebenarnya gasak itu lahir tidak terlepas dari peran Jabar Saberhok. Bareng-bareng ya? Jadi waktu itu rekan Kang Andre banyak ya diskusi dari JSA berdiskusi apakah tidak sebaiknya di tiap daerah itu jadi replikasinya JSA ya. Ya bagus karena setiap hari kami juga harus menampung isu-isu yang berkembang ya di media sosial itu. Aduh, saya bagaimana nih mengkanternya. Nah, tanggal berapa ya? Desember 2021 ya. Kami dibentuk dan ditandatangani PKS bersama kabupaten kota yang lain ya. Dan alhamdulillah saat itu walaupun tertatih-tatih gitu ya, tapi alhamdulillah setidaknya kami gasak itu cukup dikenal gitu. Hanya mungkin tadi perlu dikembangkan lagi dari sisi pengemasannya dan sisi lainnya, sehingga nanti gasak itu menjadi pakaian masyarakat untuk supaya lebih cerdas gitu, memahami informasi yang utuh ya seperti itu. Walaupun memang saat ini kami coba untuk bagaimana mengembangkan gasak itu menyebar ke beberapa komponen masyarakat. Nah saat ini juga kami ingin mencoba menyentuh dunia pendidikan gitu. Luar biasa. Kalau boleh misalkan nanti setiap sekolah itu sudah punya unit Saberhoknya gitu ya, minimal lah untuk lingkungan sana ya. Jadi kenapa Kang sekolah menjadi sasaran karena mitra strategis? Di situ kan banyak ini Kang warganya, selain siswa ada guru, ada orang tua. Warga lingkungan sekolah ya. Dan itu potensi kan.
Jadi saya berharap mungkin nanti misalkan saya punya cita-cita nanti ya mensosialisasikan atau katakanlah bikin semacam pelatihan buat siswa bagaimana mendeteksi foto yang bernuansa hoaxnya seperti apa. Standar-standar aja kan banyak ya gambar yang bernuansa hoax ya. Tapi orang kesulitan gitu bagaimana mendeteksinya. Nanti kita coba ya berkolaborasi dengan JSH untuk mendidik anak-anak kita ya. Iya, siap. Kang ngomong ini tim yang concern mengelola Gasak berapa orang? Kalau yang ini baru 3 orang. 3 orang. Saya sudah ini ya aksi-aksinya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi perlahan tapi itu tetap berjalan gitu. Saya ingin coba nanti dikembangkan lagi. Oke. Pak Yayan, selain materi-materi yang didiseminasikan, yang dipublikasikan, selain materi-materi dari pengecekan fakta gitu ya. Materi apa saja kan? Kalau yang kami lakukan adalah misalkan kami setiap hari rutin itu memantau isu-isu yang berkembang. Kemudian kadang-kadang kami juga harus mengklarifikasi kejadian-kejadian yang ada di Kabupaten Garut. Terakhir misalkan kemarin ada pimpinan kita yang kena hoax kaitan dengan nomornya dipakai oleh menjadi media untuk menipu masyarakat yang pencatutan nama. Itu. Siapa kan kemarin? Pak Wakil Bupati. Tapi alhamdulillah beliau langsung klarifikasi dan kemudian kami dengan cepat publikasi. Diposting betul. Terima kasih. Nanti jadi masyarakat bisa langsung mengetahui ternyata seperti itu. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah respon time-nya itu. Jadi jangan ketika ada hoax itu jangan didiamkan, nanti menjadikan satu pembenaran. Jadi harus ada respon time. Kalau bisa jangan sampai 1 hari 2 hari. Jadi pada saat itu harus hitungan jam. Biasanya Kang berapa jam mengklarifikasi? Kalau saya waktu yang terakhir kemarin itu dalam jangka 1 jam kurang itu sudah terpublikasikan. Karena saya langsung koordinasi dengan ajudannya atau pihak terkaitnya untuk cepat di besok. Alhamdulillah. Akan memanfaatkan untuk narasi bantahan naratif melakukan mitra-mitra yang dianggap berpotensi ya. Kalau misalkan diisukan soal kepala daerah, berarti akan berkoordinasi dengan paling tidak dijadi ajudannya begitu. Betul, kayak gitu seperti itu. Warganet Warga Garut sadayana sudah disampaikan. Yang pertama adalah tadi mengutip dari statementnya Pak Yayan, lingkungan sekolah akan jadi mitra strategis ya. Jadi ini kabar baik untuk teman-teman sekolah. Mudah-mudahan Gasak ya kedepannya bisa jadi mitra ya di sekolah dalam hal ini penguatan literasi digital. Kang Yayan ini dan wargi seraya di Amerika ya, di negara yang berkembang, di sana remaja-remaja setara SMP ini sudah diajari tentang pengecekan fakta ya. Jadi mereka di sana ada program dari entitas tertentu, shortcast dan sebagainya. Memang pengecekan fakta hari ini menjadi gerakan sosial di Sedaya. Jadi saking masifnya kabar-kabar keliru yang berkeliaran khususnya di media sosial. Yang kedua tadi pesan Pak Yayan, wargi sadaya baik yang di Garut atau luar Garut yang ingin mencari informasi klarifikasi ya, khususnya informasi isu yang di Garut, yang sungkan bisa mengadu langsung ke Garut Saberhop ya, atau memang memantau isu-isu yang dilakukan berbagai di Garut begitu ya. Nah kita doakan ini Gasak bisa berjalan sesuai dengan harapan begitu ya. Pak Yayan selama mengelola Gasak, tantangan apa yang dirasakan oleh Pak Yayan dalam selama ini mengelola Gasak? Kalau kami melihat bahwa Garut itu kan tadi topografinya ya, geografisnya sangat luas gitu ya. Ada 42 kecamatan, kemudian 421 desa dan 21 kelurahan. Betul. Nah, itu jadi tantangan kami. Bagaimana misalkan ketika di satu sudut di Garut Selatan misalkan ada isu-isu lokal, bagaimana minta mengkanternya. Lagian misalkan di daerah itu
daerahnya blank spot. Betul. Ya tantangan. Jadi tantangannya kita bagaimana nih supaya agar isu-isu itu tidak menggelembung gitu ya. Maka kami mencoba selain tadi jaringannya harus lebih diperkuat, tapi juga literasi masyarakatnya juga harus diperkuat juga dengan keterlibatan ya katakanlah misalkan pihak pemerintahan kecamatan, desa nanti juga bisa berkolaborasi dengan kita sehingga kita minimal ya sumbangsih kita dari Gasak itu bisa terasa di daerah. Di daerah itu ya. Wah luar biasa. Gitu. Ini kolaborasi wargi memang menjadi hal yang penting ya dalam mensukseskan suatu program. Memang wargi sadaya sebagai informasi saja bahwa USHD ini setidaknya atau unit Cyberhawk daerah kota kabupaten ini setidaknya memiliki 3 tusi area ya. Yang pertama adalah menjadi tim katalisator ya, mempercepat kampanye atau mainstream tentang literasi digital. Karena beberapa pihak memang memandang baik dari akademisi, praktisi, entitas nasional global bahwa literasi digital adalah salah satu panacea atau obat ya untuk menguatkan masyarakat informatif agar lebih sadar, aware terhadap tsunami informasi hari ini, kemudian aware terhadap membudayakan untuk selalu tabayun tadi. Betul. Nah, ini dengan literasi digital mudah-mudahan warga Garut khususnya akan semakin kuat imunnya. Tadi seperti Kang Yan, kalau ada isu tidak langsung ditelan ya, tapi dikunyah. Ini manis, asam, pahit, coklat. Ya, kalau ini dikeluarkan saja begitu ya. Kayaknya terakhir barangkali ke depan ada program strategis atau dari sisi kelembagaan atau dari sisi manajemen lainnya barangkali. Ada yang saya kira mungkin saya punya cita-cita agar nanti Gasak dengan USHD yang lain dengan kabupaten kota yang lain itu bisa duduk bersama. Karena persoalan hoax itu hampir nasional gitu ya. Bahkan di tingkat lokal itu hampir tidak ada. Di lokal pun hoaxnya lebih nasional. Isu-isu nasional yang kemudian merembet ke daerah gitu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan ada empat pilar itu yang harus kita perhatikan. Ya digital. 4 pilar literasi digital. Kayak digital ethics, digital culture, digital skills, dan digital safety-nya juga harus dikuasai oleh masyarakat. Sehingga masyarakat sudah semakin smart. Jadi ketika ada informasi itu ya dia sudah berpikir ini benar nggak informasinya, minimal ada pertanyaan itu dulu. Kepo lah ya. Nah, kepo gitu. Ya. Dan kalau kepo jangan lupa tanyakan ke Garut Cyberhawk. Dan yang terakhir bisa menghadapi pemilu barangkali biasanya akuntabel nih. Itulah yang menjadi perhatian kita, concern kita, karena kan 2024 Pak Bupati sudah hampir habis, 23 Januari itu sudah hampir habis. Jadi proses-proses sebelumnya itu tahapan-tahapan itu sudah dimulai. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada wargi-wargi semuanya bahwa bolehlah kita bereporia dengan demokrasi itu, tapi jangan sampai ada isu-isu yang kemudian merugikan pihak-pihak tertentu atau kandidat-kandidat tertentu yang kemudian dijatuhkan oleh hanya sebuah informasi yang merugikan yang belum tentu kebenarannya, seperti itu. Siap, luar biasa. Wargi sadaya, sepertinya pembicaraan kita akan kita cut dulu ya. Sebetulnya banyak topik-topik menarik nih tentang Garut ya. Misalkan Kang Yan kalau mau beli dodol di mana yang bagus ya, misalnya seperti itu ya. Kita belajar tabayun gitu. Gitu. Bertanya itu tabayun Kang ya. Betul. Nah, mungkin kita nanti di sesi yang lainnya insya Allah bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan sukses untuk Gasak. Kang, tetap spirit semangat untuk memberantas hoax mobilisus di Garut. Warginet, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya Debek Setiawan dari Jabar Cyberhawk dan di samping saya Kang Yayan dari Gasak ya. Terima kasih atas atensi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.